Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Nurhan Sasyani. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai sistem pendukung pengambilan keputusan. Nah, apa yang disebut dengan SIM? Secara sederhana, SIM adalah sistem yang memberikan informasi untuk digunakan dalam pembuatan keputusan guna menyelesaikan masalah bagi para penggunanya. Lalu, pemecahan masalah, yaitu terdiri atas respon terhadap hal yang berjalan dengan baik serta terhadap hal yang berjalan dengan buruk, dengan cara mendefinisikan masalah sebagai kondisi atau peristiwa yang berbahaya atau dapat membahayakan perusahaan, atau yang bermanfaat atau dapat memberi manfaat. Lalu pembuatan keputusan, yaitu tindakan memilih di antara berbagai alternatif solusi pemecahan masalah. Nah, keputusan sendiri didefinisikan sebagai tindakan pilihan dan seringkali perlu untuk mengambil banyak keputusan dalam pemecahan satu masalah saja. Nah, untuk fase pemecahan masalah itu sudah dibahas di bab 1. Ada 4 tahapan menurut Herbert Asimon, yaitu aktivitas intelijen, aktivitas perancangan, aktivitas pemilihan, dan aktivitas pengkajian. Lalu mengenai kerangka pikiran pemecahan masalah, itu sudah dibahas di bab 2, yaitu ada 2 kerangka. Yang pertama model sistem umum perusahaan dan model 8 elemen lingkungan. Lalu mengenai pendekatan sistem, sudah dibahas di bab 7 dan dikelompokkan menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah upaya persiapan, upaya pendefinisian, dan yang ketiga upaya pemecahan. Pentingnya cara pandang sistem. Cara pandang sistem memandang operasional usaha sebagai sistem yang menjadi bagian dari lingkungan yang lebih luas. Nah, cara pandang sistem ini akan yang pertama mencegah manajer agar tidak bingung karena kompleksitas struktur organisasi dan detail pekerjaan. Yang kedua, menekankan pentingnya memiliki tujuan yang baik. Yang ketiga, menekankan pentingnya semua bagian organisasi untuk bekerja sama. Yang keempat, mengangkat hubungan antara organisasi dengan lingkungannya. Nah, yang terakhir, menempatkan nilai tinggi pada informasi yang didapat dari input yang hanya dapat dicapai melalui sistem perputaran tertutup. Membangun konsep, elemen proses pemecahan masalah. Nah, di gambar ini sudah terlihat beberapa elemen yang harus tersedia jika manajer terlibat dalam pemecahan masalah. Yang pertama adalah permasalahan sistem, lalu ada solusi masalah sistem. Standar menggambarkan situasi yang diinginkan, sedangkan informasi menggambarkan keadaan saat ini. Perbedaan antara keadaan saat ini dengan keadaan yang diinginkan disebut dengan kriteria solusi. Nah, tanggung jawab manajer adalah mengidentifikasi solusi alternatif. Setelah solusi alternatif itu diidentifikasi, sistem informasi dapat digunakan untuk mengevaluasinya. Evaluasi ini harus mempertimbangkan batasan yang ada, yaitu ada batasan internal, contohnya sumber daya yang terbatas, dan ada batasan lingkungan, contohnya tekanan dari elemen lingkungan. Nah, jika semua elemen ini dapat dikumpulkan dan manajer dapat memahaminya, solusi masalah itu dapat ditemukan. Selanjutnya memilih solusi yang terbaik. Menurut Harry Misberg, itu ada 3 pendekatan. Yang pertama adalah analisis, evaluasi atas pilihan secara sistematis dengan mempertimbangkan konsekuensi pilihan tersebut pada tujuan organisasi. Lalu yang kedua ada penilaian, proses pemikiran yang dilakukan oleh seorang manajer. Yang ketiga ada penawaran, yaitu negosiasi antara beberapa manajer. Selanjutnya permasalahan versus gejala. Gejala adalah kondisi yang dihasilkan masalah. Nah, sedangkan masalah itu bisa didefinisikan sebagai penyebab permasalahan atau penyebab kesempatan. Lalu struktur permasalahan. Masalah terstruktur terdiri atas unsur dan hubungan antara berbagai elemen yang semuanya dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Yang kedua ada masalah yang tidak terstruktur, adalah masalah yang tidak memiliki elemen atau hubungan antar elemen yang dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Nah, yang ketiga ada masalah semi terstruktur, yaitu masalah yang terdiri atas beberapa elemen atau hubungan yang dipahami oleh si pemecah masalah dan beberapa yang tidak dapat dipahami. Selanjutnya ada jenis keputusan. Masih menurut Herbert Asimon, itu mengklasifikasikan keputusan ke dua. Yang pertama ada keputusan terprogram yang bersifat repetitif dan rutin. Nah, yang kedua ada keputusan yang tidak terprogram, bersifat baru, tidak terstruktur, dan penuh dengan konsekuensi. Sistem pendukung pengambilan keputusan. Nah, ini ada G. Anthony Gurry dan Michelle Scott Merton yang percaya bahwa sistem informasi itu berfokus pada masalah tertentu dan menggambarkan konsepnya dalam gambar ini. Mereka mengklasifikasikan masalah ke dalam struktur permasalahan dan tingkat manajemen. Ada tingkat yang paling atas, yaitu tingkat perencanaan strategis, yang paling tengah tingkat pengendalian manajemen, dan yang tingkat paling rendah ada tingkat pengendalian operasional. Sel-selnya ini berisikan contoh masalah yang umum ditemui. Piutang, pencatatan pesanan, pengendalian pesanan, dan lain-lain.
Lalu model dari DSS. Nah, gambar ini menunjukkan dari kiri ke kanan bagaimana konsep tersebut itu berkembang seiring dengan waktu. Ketika DSS itu pertama kali dirancang, itu menghasilkan laporan khusus dan berkala serta output dari model matematika. Lalu ada penambahan Prantiluna Groupware yang memungkinkan sistem itu berfungsi sebagai sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok atau Group Decision Support System atau GDSS. Lalu lalu ditambahkan kemampuan kecerdasan buatan, beserta kemampuan untuk terlibat dalam olah. Selanjutnya ada pemodelan matematika. Model adalah abstraksi dari sesuatu. Model itu mewakili suatu objek atau aktivitas yang disebut dengan entitas. Nah, ada 4 jenis model. Yang pertama adalah model fisik, yaitu gambaran 3 dimensi mengenai entitasnya. Nah, model fisik ini dibuat untuk mencapai tujuan yang tidak dapat dipenuhi oleh benda sesungguhnya. Selanjutnya ada model naratif, yaitu digunakan oleh manajer setiap hari, menggambarkan entitas dengan kata yang terucap atau tertulis. Selanjutnya adalah model grafis, menggambarkan entitasnya dengan abstraksi garis, simbol, atau bentuk. Nah, yang keempat ada model matematis, setiap rumus atau persamaan matematika. Nah, ini biasanya menggunakan ratusan atau bahkan ribuan persamaan. Penggunaan model. Nah, keempat jenis model ini memberikan pemahaman dan memfasilitasi komunikasi. Selain itu, model matematis memiliki kemampuan prediktif. Nah, untuk penggunaan model ini dapat memberikan pengertian, memfasilitasi komunikasi, dan memprediksi masa depan. Selanjutnya ada kelas model matematis. Diklasifikasikan ke dalam 3 dimensi. Yang pertama adalah model statis atau dinamis. Nah, model statis sendiri itu tidak melibatkan waktu sebagai salah satu variabel, sedangkan model dinamis yang melibatkan waktu sebagai salah satu variabel. Selanjutnya adalah model probabilitas atau deterministik. Nah, didasarkan pada apakah suatu formula itu melibatkan probabilitas atau tidak. Jika iya, maka disebut dengan model probabilitas. Namun jika tidak melibatkan, disebut dengan model deterministik. Selanjutnya adalah model optimisasi dan suboptimisasi. Model optimisasi yaitu model yang memilih solusi terbaik dari berbagai alternatif yang ditampilkan. Sedangkan model suboptimisasi memungkinkan seorang manajer untuk memasukkan seperangkat keputusan. Selanjutnya ada simulasi, yaitu tindakan menggunakan model. Nah, di simulasi itu yang pertama ada skenario, yaitu digunakan untuk menggambarkan kondisi yang mempengaruhi simulasi. Yang kedua ada variabel keputusan, yaitu nilai input yang dimasukkan manajer untuk mengukur dampak pada entitas. Nah, untuk skenario sendiri di gambar ini ada persediaan awal dan unit penjualan harian. Nah, untuk variabel keputusan ada jumlah pesanan, titik pemesanan ulang, dan lead time. Selanjutnya ada teknik simulasi, yaitu permainan bagaimana jika, yaitu proses perulangan untuk mencoba berbagai alternatif keputusan. Nah, selanjutnya ada format output simulasi. Nah, ini melibatkan berbagai elemen skenario dan variabel keputusan pada layar atau halaman yang sama seperti output merupakan praktik yang baik, karena akan jelas input mana yang menghasilkan output. Selanjutnya contoh pemodelan. Nah, para eksekutif ini dapat menyimulasikan dampak dari yang pertama harga pokok, yang kedua jumlah investasi pabrik yang dibutuhkan untuk menyediakan kapasitas untuk memproduksi produk, yang ketiga jumlah yang akan diinvestasikan dalam aktivitas pemasaran seperti iklan dan penjualan langsung. Nah, yang keempat ada jumlah yang akan diinvestasikan dalam penelitian dan pengembangan. Selanjutnya adalah input model. Nah, gambar ini menunjukkan layar input untuk memasukkan elemen data skenario untuk kuartal sebelumnya. Elemen yang berhubungan dengan perusahaan itu seperti kapasitas pabrik, jumlah unit yang diproduksi, nilai nominal bahan baku, dan seterusnya. Lalu yang berhubungan dengan pengaruh dari lingkungan perusahaan ada indeks ekonomi, indeks musiman, harga kompetitor, dan pemasaran kompetitor. Nah, untuk gambar ini menunjukkan elemen skenario untuk kuartal berikutnya. Eksekutif itu memberitahu berapa kuartal yang akan disimulasikan, lalu memasukkan estimasi indeks ekonomi dan musiman, serta untuk harga dan pemasaran kompetitor. Nah, di bagian bawah layar itu, eksekutif memasukkan 4 jenis keputusan, yaitu harga, investasi pabrik, pemasaran, penelitian, dan pengembangan. Nah, dengan spasi di sebelah kanan itu ada laba setelah pajak. Selanjutnya output model. Kuartal 1 itu kan sudah disimulasikan, laba setelah pajak itu sudah ditunjukkan pada layar.
Para eksekutif mempelajari angka-angka ini dan membuat keputusan untuk digunakan pada kuartal berikutnya, yaitu kuartal kedua. Keputusan ini dimasukkan dan disimulasi ulang. Proses ini berlanjut hingga keempat kuartal telah disimulasikan. Kelebihan dan kelemahan pemodelan. Yang pertama ada kelebihannya dulu ya. Nah, model matematik ini memberi manfaat melalui yang pertama proses pemodelan dapat menjadi pengalaman belajar. Kecepatan proses simulasi memungkinkan sejumlah besar alternatif itu dapat dipertimbangkan dengan cara memberikan kemampuan untuk mengevaluasi dampak keputusan dalam waktu yang singkat. Selanjutnya, model memberikan kemampuan prediksi yang tidak dapat diberikan oleh metode penyedia informasi lain. Nah, yang terakhir, model itu tidak semahal upaya uji coba. Kalau ada kelebihan pasti ada kelemahan ya. Kelemahannya yang pertama ada kesulitan untuk membuat model sistem bisnis akan menghasilkan model yang tidak mencakup semua pengaruh terhadap entitas. Untuk yang kedua, kemampuan matematis tingkat tinggi dibutuhkan untuk merancang model yang lebih kompleks. Lalu ada pemodelan matematika menggunakan lembar kerja elektronik. Terobosan teknologi yang memungkinkan para pemecah persoalan untuk menyusun model matematika dan tidak sekedar hanya mengandalkan spesialis informasi atau ilmuwan manajemen disebut dengan lembar kerja elektronik atau disebut dengan spreadsheet. Kapabilitas pemodelan statis. Nah, gambar ini menunjukkan anggaran operasional dalam bentuk laporan berbentuk tabel dengan kolom untuk pengeluaran yang dianggarkan, pengeluaran sebenarnya, dan varian. Nah, matematika yang dibutuhkan adalah pengurangan pengeluaran sebenarnya dari pengeluaran yang dianggarkan untuk menghasilkan varian. Selanjutnya adalah kapabilitas pemodelan dinamis. Gambar ini, nah ditunjukkan di gambar ini. Kolom itu mewakili bulan ya. Nah, kas akhir dihitung dengan menambahkan kas di awal dan kas masuk, lalu mengurangi kas keluar. Simulasi bulanan ini bersifat kumulatif dengan kas akhir 1 bulan menjadi kas awal di bulan berikutnya. Lalu memainkan permainan bagaimana jika, di mana pemecah masalah itu memanipulasi satu atau lebih variabel untuk melihat dampak dari simulasi. Nah, contohnya itu di gambar yang ini ya. Nah, itu di gambar ini kita manajer keuangan dapat memanipulasi angka-angka kas masuk dan kas keluar untuk melihat dampaknya. Lalu antarmuka model lembar kerja. Ketika menggunakan lembar kerja sebagai model matematika, pengguna itu dapat memasukkan data atau membuat perubahan secara langsung pada sel-sel lembar kerja, atau dapat juga menggunakan antarmuka pengguna grafis. Dapat dipersiapkan menggunakan bahasa pemrograman seperti Visual Basic dan kemungkinan besar membutuhkan keahlian seorang spesialis informasi. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI adalah aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang akan dianggap sama cerdasnya dengan jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Sejarah dari AI, nah itu yang pertama tahun 1956, yaitu John M.C. Martelly mulai mencetuskan istilah kecerdasan buatan. Selanjutnya ada program komputer AI yang pertama yang disebut dengan logic theories. Lalu ada General Problem Solver atau GPS yang ditujukan untuk digunakan dalam memetakan segala macam masalah. Untuk wilayah AI sendiri, yang pertama ada sistem pakar, yaitu program komputer yang berusaha untuk mewakili pengetahuan keahlian manusia dalam bentuk heuristik. Heuristik adalah aturan yang menjadi patokan atau aturan untuk menebak dengan baik. Nah, selanjutnya ada jaringan saraf tiruan, yaitu yang mampu meniru fisiologi otak manusia. Yang ketiga ada algoritma genetik, yang menerapkan proses yang terkuat yang selamat untuk memungkinkan para pemecah masalah agar menghasilkan solusi masalah yang semakin lebih baik. Selanjutnya ada agen cerdas, digunakan untuk melakukan tugas yang berkaitan dengan komputer yang berulang-ulang. Nah, untuk daya tarik dari sistem pakar nih, yang pertama adalah memberikan kesempatan untuk membuat keputusan yang melebihi kemampuan seorang manajer. Yang kedua, dapat menjelaskan alasannya hingga menuju ke suatu keputusan. Untuk konfigurasi sistem pakar sendiri ada 4 bagian utama ya. Yang pertama ada antarmuka pengguna, yang kedua ada basis pengetahuan, yang ketiga ada mesin inferensi, dan yang keempat ada mesin pengembangan. Selanjutnya sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok. Konsep GDSS yaitu sistem berbasis komputer yang membantu sekelompok orang melakukan tugas yang sama dan memberikan antarmuka untuk digunakan bersama. Nah, peranti lunak yang digunakan itu diberi nama groupware.
Bagaimana GDSS itu membantu pemecahan masalah? Asumsi yang mendasari GDSS adalah komunikasi yang lebih baik memungkinkan dibuatnya keputusan yang lebih baik. Nah, ini dapat dicapai dengan menjaga agar diskusi kelompok itu tetap berfokus pada masalah yang dibicarakan, sehingga waktu itu tidak terbuang dengan sia-sia. Nah, untuk letak lingkungan dari GDSS sendiri, gambar ini menunjukkan 4 lokasi GDSS berdasarkan ukuran kelompok dan di mana lokasi para anggota. Jika para anggota itu bertemu pada saat yang bersamaan, maka disebut dengan pertukaran sinkron. Tapi jika para anggota bertemu pada waktu yang berbeda, pada lokasi ini disebut dengan pertukaran asinkron. Nah, yang pertama ada ruang keputusan, yaitu tempat sekelompok kecil orang yang bertemu langsung. Yang kedua ada jaringan keputusan wilayah lokal, di mana para anggota itu berinteraksi melalui LAN. Yang ketiga ada sesi legislatif. Dan jika kelompok yang ada itu terlalu besar, maka akan dibutuhkan sesi legislatif. Lalu konferensi yang dimediasi komputer. Ada aplikasi konferensi jarak jauh yang mencakup konferensi komputer, yang mencakup konferensi audio, dan konferensi video. Meletakkan GDSS pada tempatnya. Ketika kecerdasan buatan itu ditambahkan, fitur ini itu benar-benar mengubah karakter dari DSS. Kecerdasan buatan ini memungkinkan DSS untuk memberikan tingkat dukungan keputusan yang semula itu tidak dibayangkan oleh para visioner DSS. Kapabilitas GDSS kini sudah terbukti ya. Nah, untuk mengenai OLAP nih, konsep ini itu memang baru, namun akan menarik untuk melihat kemajuannya itu di masa depan. Nah, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.